Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Abdillah MS kembali hadir untuk Anda di kanal 100 News ID. Bulan ini merupakan bulan Agustus, satu momentum yang harusnya menjadi menyampaikan sesuatu yang bernilai sejarah buat kita semua. Nah, mungkin Anda pernah mendengar nama Haji Andi Dewang. Nama ini sebagian dari kita akrab di telinga. Almarhum Haji Andi Dewang lahir di Bojo, di mana pada saat itu masih masuk wilayah Parepare. Nama Haji Andi Dewang sendiri diabadikan sebagai nama jalan di wilayah Sumpang Minangeng, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan hingga saat ini. Dari literatur dan informasi langsung yang kami peroleh pada putri beliau bahwa Haji Andi Dewang pada tahun 1950 hingga Desember 1957 pernah menjabat sebagai KPN atau Kepala Pemerintahan Negeri di Parepare. Lalu kemudian tahun 57 hingga 59 Kepala Pemerintahan Negeri Parepare atau KPN berganti dari Haji Andi Dewang ke seorang pejuang asal Kolaka, Sulawesi Tenggara, yakni Bapak Andi Kasim. Barulah kemudian Parepare ini dipimpin oleh seorang wali kota pada tahun 1960. Nah, melalui momentum bulan Agustus ini atau bulan peringatan hari ulang tahun ke-75 ini, sangatlah tepat jika kita mengulik sedikit kisah almarhum Bapak Haji Andi Dewang. Setidaknya ada kenangan, ada pencerahan sejarah, dan yang lebih penting semangat untuk tidak menyia-nyiakan perjuangan beliau selama memimpin kota ini. Saat ini saya sedang bersama dengan putri ketiga dari almarhum Bapak Haji Andi Dewang, yakni Ibu Andi Uleng Dewang. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah sangat lama saya ingin berjumpa dengan Bu Andi ketika saya memposting terkait dengan Bapak Haji Andi Dewang. Yang menarik buat saya, ketika saya memposting foto beliau dengan sedikit latar belakang pendidikan beliau, dan tak ada satupun orang yang berkomentar di Facebook itu mengetahui tentang sosok almarhum Haji Andi Dewang. Mungkin kita ingin tahu langsung dari penyampaian putri ketiga Andi Dewang, siapa sosok Haji Andi Dewang ini sebenarnya. Mungkin Ibu Andi Uleng bisa menjelaskan di mana beliau lahir dan latar belakang pendidikan beliau sebelum akhirnya menjabat sebagai KPN Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Haji Andi Dewang lahir di Bojo pada tanggal 21 bulan 5 tahun 1920. Beliau waktu itu pada tahun 1953. Iya. 53. Beliau diangkat jabatan sebagai kepala pemerintahan dalam negeri. Pada waktu itu beliau di Parepare rintis Jalan Jenderal Sudirman, dahulu Jalan Harapan. Beliau bersama muspida lainnya, Andi Sose, Pak Gerung, dari PU, terus Andi Syukur dari Agraria, Pertanahan, dan lain sebagainya, mungkin Camatura. Jadi dirintislah itu. Setelah itu pasar Lakesi. Bukan, pasar yang di Kampung Nenek. Ya, pasar Kampung Nenek. Beliau juga rintis memindahkan di kampung di Lakesi. Jadi itu adalah cikal bakal pasar Lakesi sebelumnya, Pong? Ya, dipindahkan ke sana. Jadi beliau yang rintis. Itu pun juga masih ada beberapa lagi yang saya tidak tahu, saya tidak ingat lagi. Cuman saya pernah dengar beliau demikian. Terus ini yang jadi tanda tanya, Puang. Kenapa beliau tentu bukan secara serta-merta langsung diangkat menjadi kepala pemerintahan negeri pada saat itu? Tentu bukan orang sembarang ditunjuk untuk menjadi
ada latar belakang pendidikan almarhum sebelumnya, Pong? Ada. Ya. Jadi beliau itu bersekolah di sekolah Jepang, tiba. Ya. Terus lagi sekolah Belanda di Mulo. Dulu jadi sekarang Jalan Jenderal Sudirman Makassar. Beliau masuk sekolah Belanda atas jaminan pamannya karena sebagai Pak Bicara yang rekomendasi untuk sekolah karena pada waktu itu tidak sembarang orang sekolah di sana. Orang-orang tertentu. Beliau di backup sama pamannya Pak Bicara Widu. Ya, itulah beliau bersekolah di sana. Nanti setelah tamat, lalu pada saat itu mungkin statusnya sebagai, kalau sekarang pegawai negeri sipil ya? Iya, pertama di Bone. Iya. Kemudian pindah masuk Makassar. Parepare, ya di Parepare dia jadi kepala pemerintahan. Yang menarik sebetulnya Haji Andi Dewang ini bukan hanya pernah menjadi kepala pemerintahan negeri atau kalau sekarang statusnya sama dengan wali kota. Selain di Parepare, beliau pernah menjabat kalau istilahnya penjabat sementara mungkin ya di Kabupaten Pindrang ya, Bu Andi ya? Bukan, Baru. Pernah menjabat sebagai penjabat kepala daerah di Kabupaten Baru dan setelah Parepare sebagai KPN, lalu kemudian berpindah tugas di Kabupaten Pindrang kalau tidak salah. Tidak sudah pemilihan Bupati pada waktu itu tahun 65 sampai dengan 68. Ya, mungkin ini sudah sedikit terjawab siapa sosok Haji Andi Dewang ini. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ketika saya bertanya sosok Haji Andi Dewang di mata putrinya seperti apa sih beliau? Kami anak-anaknya sangat menyayangi beliau. Sampai sekarang terkesan puluhan tahun telah meninggal, tapi masih terasa dekat perasaan kami pada beliau. Beliau mengajarkan kami harus berbuat baik, niat baik, dan harus jujur. Pernah suatu waktu ada keluarga yang feminin, dia marah pada kami harus hadir. Tapi karena saya menyampaikan beliau, kenapa harus hadir, sedangkan belum tentu kita yang mengundang mereka datang. Dengan marahnya dibentak saya. Kamu jangan begitu, Leng. Saya itu tidak memandang siapa. Saya cuma melihat karena Allah saja. Karena kalau kita berbuat karena Allah, segalanya bagus. Itulah kesan Bapak kepada saya. Sampai sekarang tertanam. Sampai sekarang membekas ya? Iya. Artinya beliau menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa posisi manusia sebetulnya sama seperti itu mungkin, Pong. Baru jaga hubungan silaturahim antara keluarga dengan siapa saja. Jadi mungkin itulah dasar saya pakai sampai sekarang, makanya saya dengan keluarga dekat semua, sepupu-sepupu, kemenakan semua dekat. Tidak ada saya beda-bedakan. Di awal pembuka acara ini tadi atau program ini tadi saya sempat mengatakan bahwa ini adalah momentum spesial di bulan Agustus, di mana sangat penting untuk kita
apa namanya, yang lebih penting semangat untuk tidak menyia-nyiakan perjuangan beliau selama memimpin kota ini. Nah, saya ingin tanya ke Ibu Andi, bagaimana sih bentuk perhatian pemerintah terhadap sosok almarhum ini? Saya sangat kecewa karena selama ini beliau ulang tahun Kota Parepare, kami keluarganya, anak-anaknya semua tidak pernah mendapat undangan. Seolah-olah beliau tidak pernah punya andil di Parepare ini, terlupakan sama pejabat yang sekarang ini. Nah, cuman itu rasa kekecewaannya kami. Padahal beliau banyak berjasa andilnya kepada Parepare. Bagaimana dulu susahnya mencari guru, beliau mengambil dari Makassar. Beliau mencari dokter untuk ditempatkan di Parepare. Apapun yang perlu pada waktu itu beliau usahakan. Jadi itulah kekecewaan kami karena tidak ada sedikit pun yang mengenal beliau, yang punya kesan bahwa Bapak pernah di Parepare. Nah, itu yang menjadi hal yang menurut saya memiriskan ketika kita menyebutkan nama Haji Andi Dewang ini sangat jarang, jangankan generasi saya atau mungkin sebaya saya yang mengetahui siapa sosok beliau. Justru seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Andi tadi, bahwasanya terkesan beliau dalam tanda petik dilupakan, padahal beliau pernah berjasa terhadap kota ini. Beliaulah yang merintis pembangunan Jalan Jenderal Sudirman, terus merintis perpindahan Pasar Sentral Lekesi, sebelumnya yang berada di Kampung Nene, terus yang disampaikan oleh beliau tadi bahwasannya ketika Parepare masih jarang sekolah, masih jarang orang berprofesi guru, beliaulah yang mengusahakan mencari guru. Terus dokternya dari mana pada saat itu, yang didatangkan dari mana? Saya kurang tahu dari asalnya dari mana, tapi Dr. Muani dia adalah kebangsaan Irak. Iya. Irak. Dokter berkebangsaan Irak didatangkan untuk memberikan fasilitas untuk membantu warga yang membutuhkan. Jadi pada waktu itu Bapak tempatkan satu rumah dinas, dan karena mungkin dana daripada perpindahan itu tidak ada, ya beliau usahakan bagaimana untuk mengisi kebutuhan Dr. Muani dengan karena dia punya keluarga. Seperti umpama barang-barang pecah belah, apa segala kebutuhannya dipenuhi begitu. Nah, tentu masih terekam jelas bagaimana sih gambaran kota Parepare saat itu, Bu Andi? Apakah sudah ada gambaran, ya memang sudah seperti kota pada umumnya, atau seperti apa Parepare pada saat itu waktu masih beliau menjabat sebagai KPN? Belum, karena ya kami masih kecil waktu itu, jadi tidak tahu perbandingan dengan sekarang ini. Yang saya ingat waktu beliau menjabat KPN itu ada satu peraturan dikeluarkan bahwa binatang tidak boleh masuk dalam kota, akan didenda kalau memakan tanamannya orang. Itu satu peraturan yang dikeluarkan. Nah, yang ada yang masih terekam jelas di ingatan Bu Andi sendiri ketika beliau menjadi pemimpin daerah di Parepare, seperti apa sih model beliau mengayomi atau menghadapi masyarakatnya pada saat itu? Ya, memang kebetulan beliau merakyat dan memang asalnya dari Bojo, jadi beliau ya karena buktinya kami di rumah sementara bermain, ada keluarga yang datang, otomatis
beliau bilang, kamu kenal dulu ini, omu dari umpama ini, atau keluarga dari sini. Makanya kan kenal semua keluarga karena didikan beliau harus kita menyapa tamu yang datang. Yang saya ingat itu kalau ada tamu datang itu beliau terus ganti pakaian baru menerima. Tidak, maksudnya dihormati. Sangat menghormati tamu. Jadi pakai peci, ambil kemeja, pakai sarung, beliau menerima tamu. Berapa tahun sih menjabat? Tadi tahun 50 sampai 57 ya? 50. Ya mungkin karena berkepanjangan lagi tuh. Oh gitu ya. Terus mungkin wawancara kita ini tidak terlalu panjang, tidak sama dengan program-program sebelumnya yang kami rintis di kanal 100 News ID. Tapi yang jelasnya kita sudah menangkap apa yang ingin kami sampaikan tentang sosok almarhum Haji Andi Dewang. Pertanyaan terakhir mungkin Bu Andi, apa sih yang sebagai anak atau putri dari almarhum Haji Andi Dewang ini yang ada di unek-unek yang ingin disampaikan terhadap siapapun, apakah itu pemerintah ataukah pihak-pihak yang terkait tentang bahwa beliau ini pernah berjasa loh. Apa yang ingin diinginkan sebagai seorang putri Andi Dewang? Apa yang ingin disampaikan? Ya, kami cuma mau perhatian ada. Karena pernah kurang tahu lagi tahun berapa itu Bupati Pindrang tiap ulang tahun tidak pernah mengundang kami. Jadi saya menyurat kepada Andi Aslam, Bupati Pindrang pada saat itu ya, bahwa kenapa kami tidak pernah diundang kalau ulang tahun Pindrang, sedangkan istrinya masih hidup, anak-anaknya masih pada ada. Nah, itulah kami sampaikan kepada Andi Aslam, Bupati Pindrang, sedangkan Andi Dewang pernah menjabat juga Bupati Pindrang pada waktu itu. Beliau juga ada sumbangsinya kepada daerah. Itulah kekecewaan kami, tidak pernah diundang. Tapi akhirnya setelah surat kami ada, beliau sudah mulai mengundang kami. Kalau berbicara konteks Parepare sendiri, apakah pernah misalnya ada momentum tertentu, misalnya HUT Kota Parepare? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Terus apa yang ingin disampaikan kira-kira? Ya mudah-mudahan ke depan kami pun tidak meminta yang ini, tapi itu nama jalan kalau boleh ditempatkan yang layak, yang masyarakat bisa lihat secara umum. Karena sebenarnya beliau pertama itu merintis apa Jalan Sudirman, tapi sudah ada nama Jalan Sudirman, ya nggak tahu itu mungkin melalui DPR atau siapa untuk ditentukan nama jalan lokasinya. Malah pada waktu tahun berapa itu saya baca di koran, Jalan Haji Andi Dewang akan digantikan Jalan Reformasi. Ya, pada waktu itu saya sampaikan ke kakak saya, ini ada nama jalan bapakmu diganti. Dia bilang, apa dasarnya? Saya bilang, tidak tahu juga. Nah, itulah kami urus sampai dipasang kembali. Pernah kejadian itu tahun 2008 kali ya. 2008. Di koran kami mengetahui karena ada masuk di koran bahwa Jalan Haji Andi Dewang akan digantikan Jalan Reformasi. Jalan Reformasi. Tapi akhirnya Jalan Reformasi itu bukan di situ lokasinya, dan sekarang dipindahkan di perempatan Jalan Haji Agus Salim. Artinya kita bersyukur bahwasannya nama beliau masih terpajang, tapi kalau bisa seperti pesan beliau, nama Jalan Haji Andi Dewang ini diberikan tempat yang mungkin masyarakat umum lebih bisa mengetahui
Nah, di sini melalui program ini tentu sedikit kita sudah punya gambaran bahwa siapa sosok almarhum Haji Andi Dewang ini. Dan kami berterima kasih sekali meskipun pertemuan ini singkat tapi sangat berkesan saya pribadi ketika saya baru mengupload satu foto yang berkaitan dengan almarhum. Tidak ada satupun orang yang mengetahui siapa beliau. Padahal luar biasa kalau mendengar dari penyampaian Ibu Andi Uleng Dewang ini, beliau sangat berjasa terhadap kota ini. Boleh dikata beliaulah salah seorang perintis pembangunan kota Parepare sebelum akhirnya dipimpin oleh seorang wali kota. Saya Abdul Anes, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.